Jika kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang kekuatan Jerman di Afrika Utara, kita sudah membahas tentang panglimanya si Bapak Rommel. Sekarang mari kita bahas dari sisi sekutunya. Bagaimana cara sekutu masuk ke Afrika dan sebagainya. Pada sejarah kali ini kita akan membahas tentang Operasi Torch atau Operasi Obor. Operasi ini adalah strategi invasi oleh pasukan sekutu ke Afrika Utara yang berlangsung pada tanggal 8 hingga 10 November 1942. Kita mulai bagaimana perencanaannya. Pada tahun 1942, setelah diyakinkan akan ketidakpraktisan peluncuran invasi Perancis sebagai front kedua, Komandan Amerika setuju untuk melakukan pendaratan di Afrika Barat Laut dengan tujuan membersihkan benua pasukan poros dan mempersiapkan jalan bagi serangan masa depan di Eropa Selatan. Berniat untuk mendarat di Maroko dan Aljazair, para perencana sekutu dipaksa untuk menentukan melintasi pasukan Vichy Perancis yang mempertahankan wilayah tersebut. Di wilayah tersebut berjumlah sekitar 120.000 orang prajurit, 500 pesawat, dan beberapa kapal perang. Pada awalnya mereka mengharapkan bahwa sebagai mantan anggota sekutu, Perancis tidak akan menembaki pasukan Inggris dan Amerika. Tetapi ada juga pemikiran sebaliknya. Ada kekhawatiran tentang kebencian Perancis atas serangan Inggris terhadap Mers el-Kebir pada tahun 1940 yang telah menyebabkan kerusakan besar pada pasukan angkatan laut Perancis. Untuk membantu menilai kondisi lokal, Konsul Amerika Serikat di Aljazair, Robert Daniel Marpy, diperintahkan untuk mengumpulkan intelijen dan menjangkau anggota simpatisan pemerintah Vichy Perancis. Sementara Marpy melakukan misinya, di lain tempat perencanaan untuk pendaratan sudah bergerak maju di bawah komando keseluruhan Jenderal Dwight D. Eisenhower. Pasukan Angkatan Laut untuk operasi akan dipimpin oleh Laksamana Sir Andrew Cunningham. Dalam operasi itu, mereka merencanakan 3 pendaratan utama yang akan dilakukan di seluruh Afrika Utara. Sebenarnya dalam perencanaannya Eisenhower lebih suka opsi timur yang disediakan untuk pendaratan di Oran, Algiers, dan Bone, karena ini akan memungkinkan untuk lebih cepat untuk melakukan operasi. Tetapi akhirnya ia dikalahkan oleh kepala staf gabungan yang khawatir jika Spanyol memasuki perang di sisi poros, Selat Gibraltar dapat ditutup dengan memotong kekuatan pendaratan. Akibatnya keputusan dibuat untuk mendarat di Casablanca, Oran, dan Aljazair. Berupaya untuk mencapai tujuannya, Marpy memberikan bukti yang menunjukkan bahwa Perancis tidak akan melawan dan melakukan kontak dengan beberapa perwira, termasuk Panglima tertinggi Aljazair, Jenderal Charles Max. Sementara orang-orang ini bersedia membantu sekutu, mereka meminta pertemuan dengan komandan sekutu senior sebelum berkomitmen. Untuk memenuhi tuntutan mereka, Eisenhower mengirim Mayor Jenderal Mark Clark ke kapal selam HMS Malaikat, Rheinland dengan Max dan lainnya di Villa Teissier di Churchill, Aljazair pada 21 Oktober 1942. Clark berhasil mendapatkan dukungan dari mereka. Dalam persiapan untuk operasi Obor, Jenderal Henry Giraud diselundupkan keluar dari Vichy Perancis dengan bantuan perlawanan. Meskipun Eisenhower bermaksud menjadikan Giraud sebagai komandan pasukan Perancis di Afrika Utara setelah invasi, orang Perancis itu menuntut agar ia diberi komando operasi secara keseluruhan.
Giraud merasa hal ini perlu untuk memastikan kedaulatan dan kontrol Perancis atas penduduk asli Berber dan Arab di Afrika Utara. Namun ternyata permintaannya ditolak dan sebagai gantinya Giraud menjadi penonton selama operasi. Dengan dasar yang telah ditentukan dengan Perancis, konvoi invasi berlayar menuju Casablanca yang berangkat dari Amerika Serikat dan 2 lainnya berlayar dari Inggris. Jenderal Eisenhower mengoordinasikan operasi dari markasnya di Gibraltar. Ditentukan mendarat pada tanggal 8 November 1942, gugus tugas Barat mendekati Casablanca di bawah bimbingan Mayor Jenderal George S. Patton dan Laksamana Muda Henry Hewitt. Dalam pasukan tersebut terdiri dari Divisi Lapis Baja Kedua Amerika Serikat serta Divisi Infanteri Ketiga dan Ke-9. Gugus tugas ini membawa sekitar 35.000 orang prajurit. Pada malam 7 November, Jenderal Anthony Bethouat mencoba kudeta di Casablanca melawan rezim Jenderal Charles Nogues, dan hal tersebut gagal, sehingga Nogues menyiagakan untuk invasi yang akan datang. Mendarat di selatan Casablanca di Safi, serta di utara di Vedela dan Port Laute. Amerika bertemu dengan oposisi Perancis. Dalam pendaratan tersebut dimulai tanpa adanya tembakan angkatan laut, dengan harapan bahwa Perancis tidak akan melawan. Tetapi pada saat mendekati Casablanca, kapal sekutu ditembaki oleh Perancis. Menanggapi hal tersebut, Hewitt mengarahkan pesawat dari USS Ranger CV-4 dan USS Suenne CVA-27 yang langsung menyerang lapangan udara Perancis dan target lainnya. Untuk menyerang target di pelabuhan, kapal perang sekutu bergerak maju. USS Massachusetts atau B-59 melepaskan tembakan. Dalam pertempuran yang terjadi, pasukan Hewitt menenggelamkan kapal perang Perancis, kapal penjelajah ringan, 4 kapal perusak, dan 5 kapal selam. Sedangkan di tempat lain setelah tertunda karena keadaan cuaca di Vedela, orang-orang Patton berhasil mengambil tujuan mereka dan mulai bergerak melawan Casablanca. Sedangkan di utara, masalah operasional menyebabkan penundaan di Port Laute dan awalnya mencegah gelombang kedua dari pendaratan. Akibatnya, pasukan ini mendarat di bawah tembakan artileri dari pasukan Prancis di daerah tersebut. Didukung oleh pesawat dari operator lepas pantai, Amerika berhasil mendorong maju dan mengamankan tujuan mereka. Sedangkan di selatan, pasukan Prancis memperlambat pendaratan di Safi. Meskipun pendaratan lebih telat dan tak sesuai jadwal, Prancis akhirnya bisa didorong kembali berkat bantuan tembakan angkatan laut dan penerbangan yang semakin meningkat. Mengkonsolidasikan pasukannya, Mayor Jenderal Ernest J. Harmon mengubah divisi lapis baja kedua ke utara dan menuju Casablanca. Di semua front, Prancis akhirnya dapat diatasi dan pasukan Amerika memperketat cengkraman mereka di Casablanca. Pada tanggal 10 November, kota itu dikepung dan tidak ada alternatif lain. Prancis pun menyerah kepada Patton. Kemudian di Oran, berangkat dari Inggris, pusat gugus tugas dipimpin oleh Mayor Jenderal Lloyd Fredendall dan Commodore Thomas Trowbridge, bertugas untuk mendaratkan 18.500 orang dari Divisi Infanteri Pertama dan Divisi Lapis Baja Pertama Amerika Serikat di 2 pantai, di sebelah barat Oran dan 1 di timur. Dalam rencananya mereka menghadapi kesulitan karena pengintaian yang tidak mencukupi. Mengatasi perairan dangkal, pasukan pergi ke darat dan menghadapi perlawanan Perancis. Di Oran, upaya dilakukan untuk mendaratkan pasukan langsung di pelabuhan untuk menguasai fasilitas pelabuhan secara utuh. Meskipun diharapkan bahwa Perancis tidak akan melawan, para pembela akhirnya melepaskan tembakan dan menimbulkan korban yang signifikan.
Sedangkan di luar kota, pasukan Amerika Serikat bertempur selama sehari penuh sebelum Prancis di daerah itu akhirnya menyerah pada 9 November. Upaya Fredendall didukung oleh operasi udara pertama Amerika Serikat dalam perang. Terbang dari Inggris, Batalion Infanteri Parasut 509 ditugaskan untuk menguasai lapangan terbang di Tavroy dan La Senia. Kemudian di Aljazair, gugus tugas Timur dipimpin oleh Letnan Jenderal Kenneth Anderson dan terdiri dari Divisi Infanteri ke-34 Amerika Serikat, 2 Brigade Divisi Infanteri ke-78 Inggris, dan 2 unit komando Inggris. Dalam beberapa jam sebelum pendaratan, tim-tim perlawanan di bawah pimpinan Henry de Astier, de la Figuerie, dan Jose Apoulker berusaha melakukan kudeta terhadap Jenderal Alphonse Juin. Marpi berusaha meyakinkan Juin untuk bergabung dengan sekutu. Meskipun tidak ada yang mau pindah, pendaratan dimulai dan bertemu dengan sedikit atau tidak ada oposisi. Pemimpin Divisi Infanteri ke-34 Mayor Jenderal Charles W. Ryder yakin Prancis akan lebih mudah menerima Amerika. Seperti di Oran, upaya yang dilakukan sekutu untuk mendarat langsung di pelabuhan menggunakan 2 kapal perusak. Tetapi pasukan Prancis memaksa mereka untuk mundur dengan pasukan perlawanan berjumlah sekitar kurang lebih 250 orang. Meski kemudian orang-orang tersebut ditangkap, pasukan ini memang berhasil mencegah penghancuran pelabuhan. Tetapi pada akhirnya pasukan sekutu dengan cepat mengepung kota dan pada pukul 6 sore pada 8 November, Juin akhirnya menyerah. Pada operasi Torch atau operasi obor, korban sekutu berjumlah sekitar 480 orang tewas dan 720 orang luka-luka. Sedangkan di pihak Perancis berjumlah sekitar 1.346 orang tewas dan 1.997 orang terluka. Di Afrika Utara, Perancis Arme de Afrique bergabung dengan sekutu seperti yang dilakukan beberapa kapal perang Perancis. Membangun kekuatan mereka, pasukan sekutu maju ke timur ke Tunisia dengan tujuan untuk menjebak pasukan Axis. Ketika Angkatan Darat Jenderal Bernard Montgomery maju dari kemenangan mereka di pertempuran El Alamein kedua, Tunisia hampir saja berhasil dikuasai, tetapi bisa didorong kembali oleh serangan balik musuh. Pasukan Amerika Serikat bertemu pasukan Jerman untuk pertama kalinya pada bulan Februari ketika mereka dikalahkan di pertempuran Kasserine Pass. Seperti yang kita ketahui, pada pertempuran tersebut pasukan sekutu dikalahkan oleh pasukan Jerman. Ya, kira-kira seperti itulah ceritanya. Jadi tentang ini bagaimana menurut kalian, coy? Oh iya, jangan ada yang bilang saya admin OP lagi lah, coy. Saya ini bukan admin OP ya. Jadi kalau misalkan saya ngomongnya sama-sama mirip seperti admin OP, ya saya ini adalah murid langsung dari admin OP ya. Jadi kalau misalkan intonasinya agak-agak sama, ya harap maklumi lah. Namanya juga muridnya, kan ibarat kata apa ya? Pepatah mengatakan bahwa buah tidak jatuh, buah tidak buah tidak jatuh jauh. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya seperti itu, ya kan? Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih.